Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita masuk pada bab yang ketiga. Tadi sudah membahas dua sisi celaan terhadap bid'ah. Yang pertama adalah bid'ah menjadi sebab perpecahan, ya, sehingga Al-Quran dan Sunnah itu menyatukan. Tapi tadi kita ada pertanyaan, kenapa orang yang jargonnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah justru banyak yang berpecah? Maka kita katakan, kalau memang orang yang mengajak kepada Quran Sunnah itu berpecah, berarti apa tadi? Disusupi oleh bid'ah. Disusupi oleh, ada bid'ah yang disusupi. Imma disusupi oleh bid'ah, imma disusupi oleh hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah bid'ah mirip dengan agama padahal bukan agama, sehingga orang tertipu dan mengamalkannya. Kita masuk pada bagian ketiga dari sisi celaan terhadap bid'ah. Kayaknya tidak ada bagian C-nya. Dia langsung D. Ada? Oh iya. Nah, bid'ah merupakan jalan kesesatan. Ya, bid'ah merupakan jalan kesesatan. Dan orang yang sesat, ancamannya apa? Neraka. Nah, ini harus dipahami ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini dalilnya bukan memastikan bahwa orang kalau pelaku bid'ah itu pasti masuk neraka, enggak juga. Ini namanya min bab al-wa'id. Ya, ancaman. Kita katakan tadi. Sekarang saya tanya, orang kalau berbuat bid'ah di dunia ini, bisa tak kira-kira diampuni oleh Allah? Bisa tidak kira-kira diampuni Allah? Bisa. Kalau dia diampuni, bisa tidak masuk neraka. Karena yang tidak diampuni apa? Syirik. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Kalau begitu bid'ah yang bukan syirik, karena ada bid'ah yang syirik juga, bid'ah syirkiyah ada. Ya, bid'ah syirkiyah ada. Contohnya apa? Contohnya dalam perayaan Maulid, misalnya. Ada perayaan Maulid yang disusupi oleh syirik, ada yang tidak. Kalau dia sekedar merayakan saja, kemudian ada ceramah, ada rebutan telur dan sebagainya. Kalau tidak ada keyakinan-keyakinan syirik di situ, maka dia bukan bid'ah syirkiyah. Tapi kalau di situ dia meyakini datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa berkah, maka ini syirik. Maka dia bercampur menjadi bid'ah syirkiyah. Baik. Maka kita katakan bid'ah yang tidak mengandung syirik bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sehingga jangan kita yang jadi sekali lagi ikhwan, dakwah mengajak orang kepada sunnah dan agar mereka meninggalkan bid'ah ini karena kasih sayang. Ya.
Karena apa? Kasih sayang. Kita tidak mau saudara-saudara kita terjerumus ke dalam kesesatan, terjerumus dalam bid'ah. Kita tidak mau. Maka kita panggil mereka, jangan ke sana. Ada ancaman di sana. Bagi orang yang terjerumus ke dalam bid'ah, ada ancaman di sana. Hati-hati sini, saudara. Sehingga menyebutkan suatu perkara itu bid'ah sesuai dengan dalil-dalil yang ada, sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh para ulama, bukan berarti memvonis seseorang neraka. Mendakwahkan sunnah, mendakwahkan agar orang tidak terjatuh ke dalam bid'ah, bukan berarti kita mendorong orang ke neraka, bukan begitu. Sehingga kita hati-hati ketika menyebutkan tentang bid'ah, tentang sunnah. Jangan sampai di dalam hati kita ada keinginan, Pak, mudah-mudahan masuk neraka ini orang ini pelaku bid'ah. Tidak begitu. Ya. Jadi pondasi gerakan atau amalan berdakwah itu adalah kasih sayang, mau menyelamatkan orang, bukan mau mendorong orang ke neraka. Ya. Ini harus dipahami. Sehingga metode dalam berdakwah pun berbeda. Ya. Antum bisa lihat, ketika kita mendakwahkan sunnah, mengajak orang kepada sunnah, mengajak orang supaya meninggalkan bid'ah, itu biasanya diiringi dengan apa? Kelembutan. Karena dasarnya kasih sayang. Tapi kalau memang dasarnya kebencian, emosi terus itu. Apa yang bilang orang pasti salah. Semuanya salah. Pokoknya dia gak bentuk ikut orang. Salah mana? Salman Bojiko. Artinya salah mana? Tidak begitu ceritanya. Ya, jadi periksa hatinya. Kalau antum diskusi dengan ahlul bid'ah, kemudian bawaannya emosi terus, nanti kita bahas di sini. Ya, sisi celaan terhadap bid'ah, ya, ada nanti pembahasannya. Kita lanjutkan dulu ini. Di antara sisi tercelanya bid'ah adalah ia merupakan jalan kesesatan dan pelakunya terancam. Ingat ini, bukan pasti, tidak, terancam masuk neraka. Kenapa disebut terancam? Karena diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah. Ya. Maka kita katakan tidak pantas sebagai orang muslim yang setiap harinya meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus untuk mengikuti bid'ah. Jadi kalau ada orang yang menasihati kita, sesungguhnya itu adalah apa yang kita minta. Kan kita setiap hari minta itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Sehingga kalau ada orang nasihati kita, kita ada kesempatan ikut ta'lim, sebenarnya itu jawaban dari doa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Ya, sampai di sini hadisnya. Adapun tambahan wa kullu dhalalah finnar, ini dalam riwayat yang lain. Ya. Sampai sini wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Jumu'ah dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, dan ini diulang-ulang Nabi. Setiap hari Jumat selalu disampaikan Nabi, ya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Artinya apa? Tidak pantas kita mendahulukan pendapat orang dari Al-Quran. Tidak pantas. Ini salah satu juga sebab munculnya bid'ah. Saya dari awal menyebutkan ada beberapa sebab munculnya bid'ah. Ya, di antaranya tadi apa? Kesalahpahaman terhadap dalil. Ya. Seperti kasusnya Khawarij. Kemudian yang kedua,
berdalil dengan hadis palsu atau lemah. Ya, kemudian yang ketiga ini apa? Mendahulukan akal daripada dalil. Ya. Padahal kata Allah, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik perkataan siapa? Allah. Sebaik-baik petunjuknya siapa? Muhammad. Maka seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak pantas bagi dia untuk mendahulukan perkataan manusia dibanding kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sumber munculnya bid'ah. Kemudian setelah itu, ya, dan ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwa nanti akan ada apa? Akan ada muncul perkara-perkara baru di dalam agama. Ya, akan ada muncul perkara-perkara baru dalam agama. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara baru, dan setiap perkara baru adalah bid'ah. Ya, dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini kita terjemahannya kurang ya. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ini terjemahannya kurang. Kita tulis di sini. Baik. Yang bilang setiap bid'ah sesat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi yang bilang bid'ah sesat semuanya adalah Rasulullah alaihi wasallam, dan ini diikuti oleh para ulama. Para ulama salaf seperti yang sudah kita sebutkan akarnya tadi. Ya, bagaimana perkataan mereka tentang bid'ah. Bahwa semua bid'ah sesat. Baik, kita ulas lagi karena ini syubhat yang paling banyak. Kita ulas lagi perkataannya Imam Syafi'i. Ini. Iya. Oke. Tambah dada. Mana Khalil. Sini. 1, 2. Ya, ada semua bukan? Sini. Ada. 1, 2, ada. Gimana kasih luar dalam? Sudah ada. Sudah. Ada. Ya. Sampai di mana? Baik, perkataan Imam Syafi'i. Apa perkataan Imam Syafi'i yang kita bahas tadi? Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Bagaimana jawabannya tadi kita sebutkan? Ada yang ingat? Jadi kita bahas karena nanti ada pembahasan khusus tentang pembagian bid'ah, tapi kita bahas duluan karena saya tidak kasih masuk itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita teliti sebenarnya perkataan ini sangat tidak bertentangan dengan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Tidak bertentangan. Kenapa? Coba perhatikan supaya antum bisa jawab. Ya. Baik. Imam Syafi'i dikenal sebagai salah seorang imam yang sangat keras terhadap bid'ah. Imam Syafi'i di antara yang sangat keras terhadap bid'ah. Di antara perkataan Imam Syafi'i tentang bid'ah, kata beliau, man tahassana faqad syara'a atau faqad syarra'a. Siapa yang menganggap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagai sesuatu yang baik,
maka sungguh dia telah membuat syariat baru. Ya, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik satu bid'ah, maka dia sudah membuat syariat baru. Apa tadi bahayanya membuat syariat baru? Ada yang ingat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihi Allah." Barang siapa, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan bagi Allah? Apakah mereka memiliki sembahan-sembahan yang disembah selain Allah? Siapa yang dianggap sembahan selain Allah? Syara'u lahum minad din. Mereka membuat satu syariat baru dalam agama. Malam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Berarti membuat syariat baru sama dengan menjadikan dirinya sejajar dengan Allah, karena hak membuat syariat miliknya siapa? Allah. Haknya Allah. Jadi kalau ada orang membuat syariat baru, berarti dia mensejajarkan dirinya dengan siapa? Allah. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu yang tidak dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah membuat syariat baru. Kita kasih contoh biar lebih jelas. Apa beda yang antum biasa lihat? Maulid terus. Ini kayaknya jawaban dendam ini karena baru-baru maulid itu. Ya, maulid bukan maulidnya, nanti nak protes Kiai Hidayat. Perayaan maulid, penasai tahu supaya Adi Hidayat juga paham, ya, bahwa yang dibidahkan apa perayaan maulid. Tidak seorang pun yang melarang maulid Nabi. Perayaan maulid Nabi. Apa sih maulid itu? Hari lahir. Oke? Perayaan hari lahir bahasa Indonesianya apa? Perayaan ulang tahun. Bahasa Ibraninya apa? Perayaan Natal. Sekarang, apakah itu dianggap baik oleh syariat? Apakah itu dianggap baik oleh Allah? Tentu tidak. Kenapa kita tahu bahwa tidak dianggap baik? Karena setiap yang baik sudah diajarkan oleh Rasulullah. Berarti kalau dia menganggapnya baik, sementara Allah dan Rasulnya tidak menganggapnya baik, maka dia memposisikan dirinya sebagai pembuat syariat baru. Insyaallah kita akan bahas di akhir pembahasan kita nanti, bab kelima tentang jawaban untuk pelaku bid'ah. Insyaallah kita bahas di sana. Ini coba, ini hadis-hadis. Mau dikemanakan ini hadis? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah." Ini Nabi yang bilang, jauhi perkara-perkara yang baru dalam agama, yakni perkara bid'ah, jauhi. Sebab sesungguhnya perkara-perkara baru itu adalah bid'ah. Yang bilang siapa? Nabi. Masa Nabi bilang begini, kemudian ada ustadz yang datang bilang tidak semua. Kita dengar ustadz ini. Ini gara-gara belajar mazhab ini. Tidak tercela, belajar mazhab tidak tercela. Akan tetapi kalau gara-gara belajar mazhab manhajnya hilang, ini yang tercela.
Dan semua bid'ah itu sesat, kata Nabi. Semua bid'ah sesat. Dua hadis di atas menunjukkan betapa tercelanya perbuatan bid'ah sampai disebut sebagai seburuk-buruknya perkara. Yang bilang bid'ah itu seburuk-buruknya perkara ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apa yang diucapkan adalah wahyu. Hal ini disebabkan karena kebaikan yang sesungguhnya, salah cetak ya, bukan kebaikan uang. Kebaikan yang sesungguhnya telah dilegitimasi oleh wahyu dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah. Maka menyelisihi keduanya berarti menyelisihi kebenaran dan kebaikan. Sementara tidak ada lagi selain kebenaran kecuali kesesatan. Baik. Bagian keempat D. Bid'ah adalah celaan terhadap Islam. Sisi tercela lainnya adalah bid'ah merupakan celaan terhadap Islam, sebab seakan-akan Islam itu belum sempurna, sehingga harus ditambahi. Ya. Kenapa ada bid'ah? Seakan-akan Islam itu kurang. Sekarang pertanyaannya, Islam sudah sempurna atau belum? Kalau sudah sempurna, kenapa mau ditambahi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini, hari diturunkan ayat itu, telah aku sempurnakan agamamu. Sudah sempurna agama ini. Menambahkan sesuatu pada yang sempurna berarti menguranginya. Kalau ada sesuatu yang sudah sempurna, kemudian ditambah-tambahin, sama dengan dikurangi. Oleh karenanya, Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya, barang siapa yang menganggap atau melakukan bid'ah dalam agama dan menganggap bid'ah itu baik, maka sungguh dia telah menganggap faqad zama anna Muhammadan qad khana risalah. Maka sungguh dia telah menganggap Muhammad telah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah mengatakan Islam sudah sempurna, tetapi ternyata masih ada kebaikan yang belum disampaikan Nabi Muhammad. Ini berarti menganggap Nabi Muhammad apa? Ya, mengkhianati risalah. Ini celaan terhadap Islam. Berikutnya, lunturnya sunnah bila bid'ah tersebar. Ini kenapa kita berusaha untuk menekan perkembangan bid'ah, karena perkembangan bid'ah dari hari ke hari semakin pesat ya. Karena setiap ada satu bid'ah yang muncul, maka satu sunnah yang semisal akan tenggelam. Abdullah bin Umar berkata, sebaik-baik agama adalah agamanya Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama. Ikutilah Muhammad dan janganlah berbuat bid'ah. Ittabi'u wa la tabta'u wa la tabtadi'u. Sesungguhnya kalian tidak akan tersesat selama kalian mengikuti athar. Jadi kalau kita beragama sesuai dengan ajarannya Muhammad, mencukupkan diri dengan itu, tidak ditambah-tambahin lagi, insyaallah kita selamat. Selamat itu. Tapi ketika kita mulai merasa tidak cukup ajarannya Nabi Muhammad, sehingga kita mulai bertambah-tambahin, sudah, kita telah membuka pintu kesesatan. Jika kalian mengikuti kami, para sahabat, ini perkataan siapa tadi? Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya. Kalau kalian mengikuti kami,
maka kami telah sangat jauh mendahului kalian. Jika kalian menyelisihi kami, ya, menyelisihi kami artinya apa? Tidak berjalan di atas jalan kami, maka kalian telah jauh tersesat. Ini menunjukkan apa? Isyarat dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar. Di antara orang pintarnya sahabat, di antara fakihnya para sahabat, dia mengatakan, kalau kalian tidak berjalan di atas jalan kami, maka kalian telah jauh tersesat. Nah, emangnya kita mau tersesat? Tidaklah suatu kaum mengadakan suatu perkara bid'ah dalam agama kecuali Allah akan menghilangkan petunjuk sunnah dari mereka. Nah, ini juga. Apa kata Ibnu Umar? Kita ulangi. Tidaklah suatu kaum mengadakan satu perkara bid'ah dalam agama kecuali Allah akan menghilangkan petunjuk sunnah dari mereka. Jadi bahaya. Lalu sunnah itu tidak akan kembali selamanya. Ia tenggelam, hilang, tidak akan kembali selamanya. Sampai-sampai kata Ibnu Umar mengatakan, aku lebih suka melihat api yang tidak bisa aku padamkan di dalam masjid daripada melihat bid'ah yang tidak ada yang mampu mengubahnya. Kalau kita melihat masjid kebakaran, tentu kita tidak suka. Tentu kita mau padamkan itu api. Kenapa? Ini adalah tempat yang paling mulia di dunia. Masjid terus terbakar. Iya kan? Terbakar. Maka ini membuat kita sedih. Kalau kita tahu masjid itu dibakar dengan sengaja oleh orang, membuat kita marah. Tempat yang paling suci di dunia, terbaik di dunia, dibakar. Tapi itu tidak ada bandingannya dibanding di dalam masjid ada orang yang melakukan bid'ah tapi tidak ada yang bisa merubahnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin berkata, sebagian salaf berkata bahwa tidaklah satu kaum berbuat bid'ah kecuali mereka menghilangkan satu sunnah yang semisalnya. Kita kasih contoh. Yang sunnah ketika setelah azan itu apa? Memperbanyak doa. Yang kedua, menunggu orang datang untuk sholat. Sehingga antara azan dan iqamah itu lama. Tapi sekarang, kalau kita azan kemudian tunggu orang lama. Sekali lagi sunnahnya tadi apa? Menunggu orang datang, sehingga menjadi agak lama. Kita azan, ya. Orang kan baru tahu masuk waktu sholat kalau kita azan, kan gitu. Kita azan, orang baru siap-siap. Orang masuk WC, berwudu, mungkin ada yang buang air dulu, ada yang mandi dulu, sehingga membutuhkan waktu yang agak panjang, mungkin 10 menit, 20 menit. Itu baru di WC, belum pakai baju, belum datang ke masjid. Kalau rumahnya 1 kilo, butuh waktu yang lama, ya kan? Butuh waktu yang panjang. Sehingga sunnahnya apa? Menunggu orang datang. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau ada orang menunggu lebih dari 15 menit, apa yang terjadi di masjid? Ribut, ya kan? Ribut. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan saat ini, sebelum azan putar murattal. Iya kan? Sebelum azan putar murattal, sehingga apa? Dengan memutar murattal, orang beranggapan itulah panggilan untuk sholat. Ya kan begitu? Sehingga orang siap-siap. Setelah mendengar murattal, orang akhirnya siap-siap ke masjid karena murattal, bukan karena azan. Coba lihat. Sehingga sunnah menunggu orang datang sholat hilang. Bisa dipahami, kan? Jadi kalau ada muncul satu bid'ah, maka sunnah yang semisal bisa
hilang. Dan bahayanya kata Ibnu Umar, kalau dia hilang tidak akan kembali selama-lamanya. Sekarang kalau kita mengembalikan sunnah menunggu orang, gampang atau tidak? Jangankan di masjid umum, di masjidnya antum saja di Istiqomah Pinrang misalnya, susah, ya tidak? Padahal di situ orang sudah belajar sunnah. Ini bahayanya, Pak. Kenapa bid'ah harus diperangi? Diperangi dengan ilmu, bukan dengan pedang. Hujan. Kemudian berikutnya, semua amalan bid'ah itu tertolak semuanya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam perkara ini, yakni urusan agama ini, yang tidak ada dasarnya dari dalam Islam, maka amalannya tertolak. Orang sungguh-sungguh, Pak, berbuat bid'ah. Ada orang yang datang ibadah di kuburan, mengaji selama bertahun-tahun di kuburan, sholat di kuburan bertahun-tahun, tertolak. Antum kalau pergi haji atau pergi umrah, coba antum perhatikan, di sana kan banyak sekali bid'ah ya, karena orang dari berbagai penjuru negara mengumpulkan bid'ahnya di sana. Ada satu hal yang coba antum perhatikan, dan ini diantara bid'ah yang syirik. Kalau antum antrian masuk raudhah, ya kan, itu kan antrian orang, antrian masuk raudhah, antum lihat kiblat itu, misalnya kiblat menghadap ke sana atau ke sana lah. Di sampingnya orang antrian masuk raudhah, ya kan? Antrian masuk raudhah. Antum lihat orang sholat di situ, di tempat antrian. Banyak orang sholat di situ, ya kan? Banyak orang sholat di situ. Menghadapnya kemana? Sholatnya menghadapnya ke kuburan Nabi. Padahal jelas-jelas kiblatnya ke sana. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk datang haji? Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk datang umrah? Puluhan juta. Semuanya tertolak. Gara-gara perbuatannya ini. Bahaya atau tidak ini? Bahaya. Ini namanya bahaya laten bid'ah. Bahkan ini bagian terakhir dari bagian ini. Bahkan sebagian salaf menyebutkan bahwa ini, saya sebutkan satu perkataan salaf saja di sini, yang disebutkan oleh Muhammad bin Wattah Al-Qurtubi, ya, dalam kitabnya Al-Bid'ah wan Nahyu Anha. Di situ ada banyak perkataan salaf, termasuk disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam. Ada banyak perkataan salaf, tapi kita kutip satu saja. Ya. Al-Auza'i berkata, Al-Imam Al-Auza'i berkata, para ulama mengatakan, tadi Pak, sebelum kita masuk di sini, tadi kita anggapannya apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengamalkan, ya, yang berbuat perkara baru dalam agama, maka amalan itu tertolak. Maka mungkin dalam benak kita, maksudnya adalah misalnya dia buat bid'ah maulid, maka bid'ah maulidnya tertolak, ya kan? Dia buat bid'ah misalnya apa? Tahlilan, maka tahlilannya tertolak. Tapi apa kata para ulama salaf? Di antaranya Imam Al-Auza'i, coba perhatikan. Di akhir bagian F tadi, dia mengatakan para ulama di sini siapa? Ulama salaf. Para ulama berarti banyak, bukan cuma satu. Para ulama mengatakan bahwa Allah tidak menerima sholatnya ahlul bid'ah.
tidak menerima puasanya ahlul bid'ah, tidak menerima sedekahnya ahlul bid'ah, tidak menerima haji, jihad, umrah, titipan uang, dan keadilannya ahlul bid'ah. Maksudnya persaksian ahlul bid'ah tidak diterima. Kalau ada ahlul bid'ah bersaksi, maka tidak diterima. Meskipun perbuatan-perbuatan itu tidak tercampur oleh bid'ah, tapi dia ahlul bid'ah. Ada ahlul bid'ah, dia sholat, dalam sholatnya tidak ada bid'ah, tapi dia ahlul bid'ah, maka sholatnya tidak diterima. Ini siapa yang bilang? Para ulama salaf terdahulu, ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini manhaj salaf. Sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, meskipun puasanya tidak tercampur dengan bid'ah, tapi dia ahlul bid'ah pada asalnya, maka tidak diterima. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, ikhwan. Amilatun nasibah, capek-capek saja beramal tapi tidak diterima. Na'udzubillah. Inilah kenapa kita mengajak saudara-saudara kita untuk meninggalkan bid'ah. Kasihan mereka, kasihan. Ya, kasihan mereka, masya Allah. Sholat sepanjang hidup, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena melakukan perbuatan bid'ah. Ini bukan kita yang bikin-bikin ini ya. Ya antum bisa merujuk ini. Sengaja saya taruh referensinya lengkap. Biasanya para ustaz kita kalau kasih referensi cuma nama penulis, nama buku, halaman, ya kan? Akhirnya kalau kita cari terkadang tidak dapat. Kenapa? Yang dipakai oleh ustadznya buku yang lain, terbitan yang lain, sehingga halamannya berbeda. Yang kita cari lain. Ini supaya terang, supaya ahlul bid'ah bisa merujuk. Benar apa tidak para salaf mengatakan seperti itu? Kita istirahat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.